Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safitri dengan NIM 36. Saya dari program studi Administrasi Bisnis Terapan 7B. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal saya dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal Customer Dissatisfaction dan Variety Seeking terhadap perilaku konsumen melakukan brand switching pada penggunaan kosmetik lain ke kosmetik Wardah. Untuk bahasan materinya, di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk di bab 2 ada kajian empiris, kajian teoritis, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Untuk di bab 3 ada desain penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan pengolahan data, metode analisis data, dan yang terakhir, waktu dan tempat penelitian. Untuk latar belakang, kosmetik salah satu hal penting yang harus dimiliki kaum wanita. Telah menjadi kebutuhan bagi beberapa kaum wanita karena adanya keharusan atau tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk selalu berpenampilan rapi. Dalam pemilihan produk kosmetik juga sangat diperhatikan. Sebagian orang akan memperhatikan labelisasi halal pada kemasan produk. Mengapa demikian? Karena jika produk terdapat keterangan labelisasi halal, maka akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk memilih produk tersebut. Persaingan di dunia bisnis juga semakin meningkat, di mana perusahaan-perusahaan kosmetik banyak menciptakan produk-produk baru agar produknya itu diminati oleh para penggunanya. Dengan beragamnya produk kosmetik itu membuat para pengguna akan memilih mana produk yang baik untuk mereka gunakan. Dengan hal tersebut bisa memicu terjadinya perilaku brand switching atau perilaku peralihan merek. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perilaku brand switching. Di antaranya adanya ketidakpuasan konsumen. Misalnya tidak terdapat keterangan labelisasi halal pada kemasan produk, akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen, sehingga membuat konsumen itu merasa tidak puas dan akan mencari variasi ke produk yang baru. Nah, hal tersebut bisa memicu terjadinya perilaku brand switching. Dari penjelasan di atas, bahwa yang melatar belakangi saya untuk memilih judul ini itu karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh labelisasi halal, customer dissatisfaction, dan variety seeking terhadap perilaku brand switching. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada 4 rumusan masalah, di mana ketiga variabel yaitu labelisasi halal, customer dissatisfaction, dan variety seeking secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap perilaku konsumen melakukan brand switching pada penggunaan produk kosmetik lain ke kosmetik Wardah. Untuk tujuan penelitiannya itu juga sama. Jadi di sini untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal, customer dissatisfaction, dan variety seeking secara positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen melakukan brand switching dari produk kosmetik lain ke kosmetik Wardah. Untuk manfaat penelitian, ini ada dua, ada manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Di manfaat praktis itu memberikan masukan bagi perusahaan yang memproduksi produk kecantikan untuk dijadikan sebagai acuan dan perbaikan produk agar dapat menjaga loyalitas pelanggan. Di manfaat teoritis, ada bagi penulis itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan ketika perkuliahan. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang serupa dengan topik permasalahan tersebut.
Di bagian kajian empiris, di sini ada 7 jurnal yang menjadi acuan saya untuk melakukan penelitian ini, di mana yang menjadi jurnal utamanya itu dari Savitri dan Septrizola, selanjutnya dari Madevi, Yulianto, dan Bafadal. Nah, pembeda penelitian ini dan penelitian terdahulu itu terdapat pada variabel penelitian, di mana di sini saya menggunakan 3 variabel: labelisasi halal, customer dissatisfaction, dan variety checking. Pada subjek penelitian juga memiliki perbedaan, di mana saya melakukan penelitian pada masyarakat Kota Batam. Untuk kajian teorinya, yang pertama itu perilaku konsumen, merupakan suatu tindakan seseorang dalam pengambilan keputusan untuk memilih produk mana yang akan mereka beli atau yang mereka inginkan. Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan pada kemasan produk, di mana di sini yang memuatkan informasi bahwa produk tersebut itu layak untuk digunakan. Customer dissatisfaction itu merupakan suatu keadaan seseorang yang memiliki harapan yang tidak sama dengan kenyataan yang mereka hadapi. Variety seeking itu suatu keadaan di mana seseorang ingin mencari variasi atau mencari keberagaman dari produk yang lama ke produk yang baru. Sedangkan brand switching itu merupakan suatu keadaan seseorang dalam melakukan pembelian, di mana mereka ini lebih suka beralih dari merek yang satu ke merek yang lainnya. Untuk kerangka pemikiran bahwa dibuat seperti ini: labelisasi halal X1, customer dissatisfaction X2, variety checking X3, dan brand switching Y. Jika pada suatu produk tidak terdapat keterangan labelisasi halal, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen. Nah, konsumen tidak percaya itu akan terus merasa tidak puas dengan produk tersebut. Nah, konsumen yang tidak puas akan mencari variasi ke produk yang baru, sehingga menimbulkanlah perilaku brand switching. Hipotesisnya di sini ada 4. Yang H1, bahwa labelisasi halal secara positif dan signifikan akan mempengaruhi perilaku brand switching pada penggunaan kosmetik lain ke kosmetik Wanda. Untuk H2-nya, bahwa customer dissatisfaction secara positif dan signifikan akan mempengaruhi perilaku brand switching pada penggunaan kosmetik lain ke kosmetik Wanda. H3, bahwa variety seeking secara positif dan signifikan akan mempengaruhi perilaku konsumen pada penggunaan kosmetik lain ke kosmetik Wardah. Untuk H4-nya, bahwa labelisasi halal, customer dissatisfaction, dan variety checking secara positif dan signifikan akan mempengaruhi perilaku brand switching pada penggunaan kosmetik lain ke kosmetik Wardah. Untuk metode penelitian, desain penelitian itu menggunakan jenis penelitian explanatory research melalui pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Untuk populasinya itu pengguna kosmetik merek Wardah di Kota Batam yang belum diketahui jumlahnya. Untuk sampel, di sini saya menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai berikut, di mana sampel tersebut harus berada di Kota Batam, rentang usianya 17-30 tahun, kriteria pekerjaannya siswa atau mahasiswa, PNS, karyawan swasta, maupun ibu rumah tangga. Dan harus pernah menggunakan kosmetik lain dan beralih ke kosmetik Wardah. Dalam penentuan sampel penelitian, saya menggunakan rumus Wibisono, di mana dari perhitungan rumus Wibisono ini mendapatkan total sampel penelitian itu 96,04% dan dibulatkan menjadi 100 responden. Untuk jenis data, di sini ada data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh secara langsung dari tanggapan
responden. Untuk data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau pihak lain. Di sini bisa melalui jurnal-jurnal yang ada di internet. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner atau angket dalam bentuk Google Form, di mana menggunakan 4 skala Likert dengan kategori sangat setuju 4 poin, setuju 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju 1 poin. Dalam tahapan pengolahan data, yang pertama itu melakukan pengumpulan data, proses editing atau pengecekan data penelitian, data yang telah diisi oleh responden, kita cek kembali, selanjutnya melakukan proses coding atau pemberian kode-kode jawaban pada pernyataan dari responden. Terus proses tabulasi itu penyusunan data dalam bentuk tabel, selanjutnya kita menganalisis data, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk metode analisis data, yang pertama itu ada uji instrumen penelitian. Di dalam uji instrumen penelitian ini ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu pengukuran valid atau tidaknya suatu kuesioner yang telah diisi oleh responden. Uji reliabilitas merupakan konsistensi dalam pengukuran dalam keadaan yang sama. Yang kedua, statistik deskriptif itu menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik pada variabel penelitian. Untuk uji asumsi klasik di sini ada 5. Yang pertama, uji normalitas. Apakah data penelitian tersebut memiliki distribusi secara normal atau tidak? Untuk uji multikolinearitas, itu pengujian terhadap korelasi antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas, apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada semua pengamat model regresi. Untuk uji autokorelasi itu, apakah terjadi korelasi pada variabel dengan model prediksi dengan perubahan waktu. Untuk uji linearitas, apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang linear. Yang keempat, ada analisis regresi linear berganda, di mana untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kelima, ada uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis itu ada 3. Yang pertama uji T, apakah terjadi korelasi variabel pada model prediksi dengan perubahan waktu. Untuk uji F, itu pengujian terhadap korelasi antar variabel independen. Yang terakhir, uji koefisien determinasi, untuk mengetahui apakah data penelitian tersebut memiliki distribusi secara normal atau tidak. Waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian, di sini studi referensi dilakukan pada bulan November dan Desember, penyusunan bab 1 sampai bab 3 dilakukan pada bulan Januari, sidang proposal dilakukan pada bulan Februari, dan penyusunan bab 4, bab 5 akan dilakukan pada Februari dan Maret, dan sidang skripsi insya Allah akan dilakukan pada bulan April. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Kota Batam. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.